Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita masuk lebih dalam ke bagian epilog dari materi yang Anda siapkan. Bagian akhir ini langsung ke pertanyaan yang cukup fundamental ya. Dengan semua teknologi ini, terutama AI, kita ini Homo sapiens jadi lebih bijaksana nggak sih? Atau jangan-jangan malah sebaliknya, kita malah bikin alat paling canggih buat menghancurkan diri sendiri. Materi Anda ini menantang anggapan kalau ya banyak informasi itu otomatis bikin bijak. Mari kita bedah ini. Oke, poin pertama yang ditekankan sumber Anda, AI ini bukan sekedar alat baru ya. Bukan kayak palu atau mesin cetak gitu. Rasanya lebih pas kalau digambarkan sebagai, entitas barulah dalam jaringan informasi kita. Iya, betul sekali. Analogi di materi Anda itu kuat banget sih. AI itu bukan cuma komputer yang lebih cepat. Anggap aja dia semacam spesies digital baru gitu, yang bisa belajar, punya tujuan sendiri, terus bisa bertindak mandiri. Skala perubahannya itu, kalau dibandingkan 80 tahun lalu, ya pas komputer pertama muncul, itu setara dengan 80 tahun setelah kita berhasil memetakan kode genetik pertama kali. Jadi potensinya itu, ya ampun, bisa mengubah evolusi kehidupan itu sendiri, bukan cuma cara kita kerja. Ini lompatan yang fundamental banget. Wah, lompatan fundamental. Dan ini langsung memunculkan pertanyaan yang krusial banget ya. Siapa yang pegang kendali? Materi Anda kan menyoroti lobi kuat dari perusahaan-perusahaan teknologi raksasa tuh. Mereka berusaha membentuk aturan main AI demi ya keuntungan mereka sendiri. Ini bukan cuma soal bisnis aja kan, tapi bisa jadi malah membentuk keinginan kita sebagai pengguna. Terus ada isu kolonialisme data itu juga. Fenomena di mana data sumber daya paling berharga sekarang diambil dari mana-mana, tapi kekayaan dan kendalinya cuma di beberapa tempat aja. Silicon Valley, Beijing gitu kan? Iya ya. Dan isu kendali ini nyambung banget ke pengawasan. Kemampuan AI buat mengawasi itu jauh melampaui apa yang katakanlah rezim kayak Ceausescu di Romania bisa lakuin dulu dengan mata-mata manusia. Sekarang agen pengawas digital itu bisa ada di mana-mana, bahkan di perangkat yang kita bawa-bawa sendiri di saku. Sumber Anda menggarisbawahi bagaimana analisis data biometrik secara real-time itu membuka potensi manipulasi pikiran dan perasaan kita. Ini level yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh spesifik yang diangkat itu kan penggunaan AI dan kamera pengawas di Iran untuk menegakkan aturan berbusana bagi perempuan. Pengawasan yang sampai ke ranah personal gitu. Itu poin yang cukup meresahkan ya. Dan pengawasan ini kan nggak cuma pasif ya. Sumber Anda melangkah lebih jauh lagi. Menunjukkan gimana AI secara aktif membentuk perilaku kita. Misalnya, algoritma media sosial. Dia bisa belajar kalau konten yang bikin marah itu ternyata naikin engagement pengguna. Akibatnya apa? Ya, secara nggak sengaja, algoritma itu melatih kita buat terus terpapar, bereaksi, bahkan mungkin bikin konten negatif lagi. Cuma demi perhatian kita nempel terus di platform itu. Betul. Ini bukan soal algoritma nemuin kebenaran tentang sifat manusia ya, tapi lebih kayak memaksakan sebuah keteraturan baru yang menguntungkan platformnya aja. Materi Anda kan memberi contoh gimana mekanisme algoritma semacam ini misalnya di YouTube disebut ikut andil dalam dinamika politik. Misalnya terkait naiknya figur seperti Jair Bolsonaro di Brazil karena promosi konten tertentu secara masif. Algoritma jadi semacam kekuatan pembentuk opini yang nggak kelihatan gitu. Nah, kalau AI bisa melatih emosi kita, membentuk opini publik kayak gitu, pertanyaan berikutnya dari sumber Anda jadi makin mendasar lagi dong. Bisakah kita, menentukan tujuan akhir yang aman gitu untuk AI? Sementara filsuf aja ribuan tahun pusing mendefinisikan tujuan rasional buat manusia. Itu dia dilema intinya. Sumber Anda juga menyoroti masalah teknis, kayak bias dalam algoritma. Kalau AI dilatih pakai data historis yang udah bias misalnya, data pengenalan wajah yang dominan pria kulit putih, ya AI itu bakal mereplikasi bias itu, bahkan memperkuatnya. Contohnya jadi sulit ngenalin wajah wanita kulit hitam misalnya. Belum lagi soal gimana AI ini mengaburkan batas antara dunia fisik dan virtual. Contohnya Pokemon Go itu. Dia menempatkan makhluk digital di ruang fisik kita. Mengubah cara kita interaksi sama lingkungan nyata. Lalu, apa artinya ini buat, katakanlah, demokrasi? Kalau ruang diskusi publik kita didominasi algoritma kotak hitam yang kita nggak ngerti cara kerjanya, yang bisa manipulasi opini, nyebarin narasi kebencian dengan efisien banget,
Gimana percakapan publik yang sehat bisa bertahan coba? Kondisi itu jelas jadi ancaman serius ya. Makanya, materi Anda menekankan pentingnya transparansi algoritma, pentingnya desentralisasi kontrol informasi, dan juga mekanisme pengawasan yang kuat terhadap kekuasaan, termasuk kekuasaan korporasi teknologi dan algoritma mereka. Tapi yang paling penting dari epilog ini menurut saya, penekanannya bahwa masa depan itu nggak ditulis oleh teknologi semata. Sejarah itu ya, busur yang masih terbuka lebar. Maksudnya, pilihan ada di tangan kita gitu? Tepat. Kegagalan kita mengelola kekuatan baru ini, apalagi kalau kita biarkan mekanisme koreksi diri dalam masyarakat, kayak pengadilan independen, pers bebas, sains yang objektif, itu melemah atau dikendalikan, ya kita bisa tergelincir ke arah totalitarianisme baru yang disempurnakan oleh AI. Sumber Anda menutup dengan catatan yang agak dingin ya, alam semesta bakal jalan terus, nggak peduli homo sapien berhasil lewati ujian ini atau nggak. Meninggalkan kita dalam tegangan yang nyata ya. AI menawarkan potensi kemajuan yang luar biasa. Tapi, di saat yang sama, menghadirkan resiko eksistensial yang belum pernah kita hadapi. Dia bukan cuma alat, tapi kekuatan transformatif, bisa membentuk ulang spesies kita dan planet ini. Dan ini membawa kita pada sebuah perenungan akhir untuk Anda pendengar kami. Mengingat AI itu pada dasarnya belajar dari kita. Dari data yang kita hasilkan, dari bias yang kita punya, dari sejarah yang kita tulis. Apa sih yang sesungguhnya akan dicerminkan oleh masa depan yang dibantu AI itu nanti? Tentang diri kita sebagai manusia, dan yang lebih penting lagi, tanggung jawab apa yang kita punya sekarang ini untuk membentuk cerminan tersebut.